Saya ingin bersaksi sedikit. Saya dari latar belakang orang tua saya Marapu. Papa saya adalah salah satu tokoh adat di Lambanapu. Mama saya ketika nikah dengan papa saya dulunya Kristen. Tetapi ketika nikah dengan papa saya, mama saya tinggalkan gereja. Marapu. Kemudian Bapak Ibu, hati saya ada keganjalan ketika melakukan ritual-ritual adat. Saya kurang terima. Karena itu bertentangan dengan apa yang saya dapatkan di sekolah ketika saya di sekolah minggu, ketika saya di SD dan lain sebagainya. Dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama sekitar tahun 1997. Waktu itu saya baru tamat SMP tahun 97. Saya ingat persis. Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus di Purukambera. Ketika almarhum Om Gerat Masangin waktu itu, beliau masih Ketua Komisi Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Pada zaman kepemimpinan beliau ada fellowship pemuda antara pemuda GBI Matawai dengan pemuda dari Gereja Preliu, dari Kambaniru. Kami dari Lambanapu bergabung dalam satu fellowship persekutuan pemuda. Satu waktu Om Gerat melaksanakan event ibadah padang selama 3 hari. Kami berkemah di Purukambera. Hari ketiga, hari pertama kedua saya merasa biasa-biasa saja. Saya anggap ini seperti ibadah refreshing, memindahkan ibadah dari gereja ke padang, dapat suasana yang berbeda. Saya anggap biasa saja. Kemudian kami ada lintas alam, ada games dan lain sebagainya. Ada pemahaman Alkitab. Tetapi masuk hari ketiga, disitulah Tuhan tangkap saya. Masuk hari ketiga, almarhum Om Gerat sampaikan gini, besok adik-adik pemuda kita bangun jam 4 subuh karena ini hari terakhir. Kita akan melakukan ibadah menyongsong fajar. Saya baru pertama kali ikut ibadah jam 4 subuh. Selama ini tidak pernah. Kami ibadah jam 4 subuh. Ketika Om Gerat menyampaikan tentang peranan Roh Kudus agar kita sebagai pemuda-pemuda Kristen diperbaharui. Siapa yang mau bersedia, yang mau sungguh-sungguh, ayo buka hatimu. Karena Tuhan berjanji aku akan minta kepada Bapa dan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Waktu itu saya mengambil keputusan, Tuhan saya mau dipulihkan. Tuhan berikan saya Roh Kudus-Mu agar saya mampu menjadi anak muda yang kuat. Di saat itulah saya kepenuhan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Saya juga tidak mengerti apa yang saya ngomong. Tetapi satu hal yang saya rasa. Saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan tidak mau lagi bangun dari tempat duduk itu. Mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah baru saya tahu, itulah yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kemudian Bapak Ibu, pada saat titik itu juga saya mengambil keputusan, saya bernasar pada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Itu nasar saya yang pertama pada Tuhan, sekitar tahun 97 Bapak Ibu. Seiring berjalannya waktu, tahun 2000 saya melupakan nasar saya 3 tahun yang lalu. Karena tahun 2000 itu posisi saya sudah kelas 3 SMA. Masuk semester 2 teman-teman kelas 3 sudah mulai mengikuti PMDK, dulu IPMDK namanya ya, kita tes online. PMDK, UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, kami berlomba-lomba. Saya alumni SMA 1, Waingapu. Kami berlomba-lomba untuk masuk di universitas negeri.
Yang ada di Kupang, di Bali, di Surabaya, di mana saja yang menerima kami. Kami mau tes, termasuk saya pun ikut UMPTN. Saya melupakan nasar saya 3 tahun lalu sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saya coba tes di Undana. Pada tahun 2000 ikut UMPTN. Saya lulus Bapak Ibu. Saya lulus dokter hewan. Waktu itu kebetulan saya jurusan IPA. Kemudian saya coba tes di Udayana Bali. Saya lulus juga. Bagian nutrisi makanan ternak. Karena saya berpikir setelah saya pulang saya akan menjadi penyuluh peternakan atau dokter hewan di Sumba. Karena Sumba Timur ini adalah daerah peternakan. Saya memilih jurusan itu. Orang tua saya senang Bapak Ibu. Tetapi 1 minggu menjelang keberangkatan, Tuhan tegur sama saya. Saya tidak mengerti kenapa saya tiba-tiba tidak bisa jalan. Kaki saya tidak bisa saya langkahkan. Badan saya gemetar, lemas. Saya dibawa lari ke rumah sakit. Saya diopname. Dokter katakan ini seperti cikungunya. Tahu Bapak Ibu ya, cikungunya. Malaria cikungunya, ada nyamuk cikungunya itu. Yang menyebabkan kita lumpuh layu. Itu diagnosa dokter. Ini harus segera diobati. Tapi setelah diobati tidak ada perubahan. Disitulah kebenaran firman Tuhan itu nyata bagi saya Bapak Ibu. Sepertinya Tuhan membuka satu slide bagi saya. Ingat 2007 yang lalu. Kau pernah berjanji mau jadi hamba Tuhan. Kenapa sekarang kau mau lari seperti Yunus? Mau tinggalkan aku. Bukan berarti prodi itu tidak bagus, tapi saya sudah bernasar. Itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah bernasar pada Tuhan, jangan pernah mengingkari nasar Bapak Ibu. Karena itu Tuhan akan tuntut kita sampai kapanpun. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Saya terbangun, saya bilang Tuhan ampuni. Iya, saya pernah bernasar. Saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi sekarang saya mau sekolah dokter hewan. Sudah Tuhan, saya putuskan tidak mau lagi. Saya mau jadi hamba Tuhan. Singkat cerita saya sembuh Bapak Ibu. Saya kembali ke rumah. Saya sampaikan pada orang tua saya. Bapak, Mama, saya tidak jadi lagi berangkat Kupang. Kenapa? Saya mau jadi pendeta. Bapak saya seperti singa yang tidur yang dibangunkan Bapak Ibu. Dia mengerang, dia marah, tidak boleh. Tidak ada keturunan kita yang jadi pendeta. Kalau tokoh adat oke. Tapi kalau pendeta tidak. Saya bilang tidak, saya sudah berjanji sama Tuhan pendeta. Omong kosong. Saya sudah bilang kau sekuliah di Kupang, bukan jadi pendeta. Tidak Papa, minta maaf bukan saya lawan sama Papa. Lebih bagus saya takut Tuhan daripada saya takut Bapak. Oke? Kalau memang itu keputusanmu Papa, saya bilang, jangan pernah bermimpi saya bantu kau 1.000 perak uang kuliahmu. Cari sendiri. Oke, tidak apa-apa saya bilang. Saya seperti terbuang Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan, saya akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena dunia membenci kamu. Keluarga saya sendiri tidak mau menerima saya untuk jadi hamba Tuhan. Oke, kamu jalan, tapi jangan pernah minta 1.000 rupiah pun untuk uang kuliah. Oke. Saya bilang Tuhan, saya pegang janjimu. Saya mengambil keputusan tahun 2002 Bapak Ibu. Saya kuliah di kampus sebelah ini. Di STT Terpadu. Disitulah Tuhan menguji iman saya. Semester 3 saya tidak ada uang lagi untuk bayar uang kuliah. Dari kampus katakan, ayo bayar uang kuliah semester ini untuk Regis. Saksi hidup Bapak Pendeta Rustam Maji, waktu itu beliau adalah direktur kami. Saya bergumul Bapak Ibu. Setelah saya keluar dari ruang kuliah, saya tidak kemana-mana, tidak naik di lantai 2 untuk ganti pakaian, tidak. Saya naik di sini. Saya berlutut di altar Tuhan selama 1 minggu. Saya berpuasa, Tuhan, orang tua sudah menolak saya. Tidak mau membiayai kuliah saya. Sekarang saya mengalami kesulitan Tuhan.
Tuhan berkata, aku minta kepada Bapa memberikan seorang penolong yang lain kepadamu. Di mana Tuhan penolong yang lain itu? Saya kesulitan sekarang. Selama 1 minggu, hari Minggu saya tidak jawaban doa dari Tuhan. Selama 7 hari saya tidak dapat jawaban. Saya sempat putus asa dan saya bilang sama teman-teman, oke, saya akan tinggalkan kampus STT Terpadu ini. Saya akan merantau di Bali cari kerja di sana. Setelah saya dapat uang, saya lanjut kuliah lagi. Tapi pertolongan Tuhan seperti pujian kita tadi. Jawaban doa kita tepat. Dari sekretariat panggil sama saya. Waktu itu bagian bendahara, saya masih ingat. Ibu Eti Meramba Jawa. Anaknya Bapak Pendeta Agus Meramba Jawa di sebelah. Dia berkata, Yanto turun. Iya Bu. Mana kartu regis kamu? Ini Bu. Saya pikir kartu regis saya akan disita dan sehari itu tamatlah riwayat saya. Beliau tulis stempel lunas. Beliau tulis stempel lunas. Cicilan pertama lunas, cicilan kedua lunas. Saya bilang, Bu Eti, kok lunas? Saya tidak ada uang untuk bayar. Ibu Eti Meramba Jawa bilang gini, kau tidak usah pikir lagi. Ada satu hamba Tuhan. Dia mau jadi orang tua kamu. Untuk membiayai kuliah kamu. Mulai saat ini sampai kamu selesai. Dan hamba Tuhan itu tidak mau disebutkan namanya. Kamu berdoa saja sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan. Bapak Ibu, saya bergumul lagi. Tuhan, jawaban doa saya Engkau sudah jawab. Satu persatu jawaban doa saya Tuhan sudah jawab. Sekarang Tuhan kasih beban lagi, saya berdoa siapa orang ini yang membiayai kuliah saya ketika saya sulit. Tuhan sudah menjanjikan penghibur, Tuhan sudah memberikan penghibur dan penolong yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan memakai orang lain, menggerakkan hati orang lain untuk menolong saya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya bergumul lagi selama 1 bulan Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Tuhan nyatakan siapa orangnya. Orangnya juga ada di tengah-tengah Bapak Ibu di sini. Jemaat Matawai. Minta maaf Bapak Ibu, saya tidak mengkultus individukan seseorang. Tapi inilah kesaksian pribadi saya. Saya merasakan penolong yang lain campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Yang sebelumnya orang itu saya tidak kenal. Tidak pernah, kalau ketemu juga cuma saya hello aja di gereja. Tapi dia mau jadi orang tua untuk membiayai kuliah saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya perlu sebut karena ini adalah kesaksian saya yang saya tidak akan lupakan sampai anak cucu saya. Yaitu keluarga Elim dalam hal ini. Kobernat Elim dan Ceserli Elim. Mereka menjadi orang tua saya. Mereka berkata selama doa kami juga tidak tenang. Kenapa wajahmu selalu muncul? Kami datang di kampus, kamu punya masalah keuangan, uang kuliah. Itulah Bapak Ibu karya Roh Kudus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa peran Roh Kudus yang berikut? Yaitu di Yohanes.